Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya merinding melihat kesuburannya dan lebat buahnya berbuah banyak setelah melakukan perawatan dengan cara memberikan pupuk racikan paduan beberapa bahan, dan saya terapkan ke tanaman mentimun, tanaman cabai, dan tanaman sayuran agar pertumbuhannya subur, cepat, dan berbuah lebat dan banyak. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai tanaman sayuran, tanaman cabai, mentimun, ingin subur, hijau, pertumbuhan cepat, dan berbuah lebat, berbuah banyak. Jika mau mengikuti dengan cara saya merawatnya dengan cara memberikan pupuk paduan beberapa bahan, sekarang saya akan berbagi cara membuat atau meraciknya. Oke, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Oke, sebelum mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, persiapkan alas seperti ini. Saya menggunakan daun pisang ya teman-teman. Bahan yang saya akan gunakan ini adalah daun kelor ya teman-teman, bahan utamanya. Dan banyaknya yang digunakan dari daun kelor ini disesuaikan saja secukupnya, dan di sini saya menggunakan kurang lebih setengah kilo ya teman-teman. Nah, dari bahan ini saya akan olah terlebih dahulu langkah demi langkah ya teman-teman. Dan saya akan pisahkan terlebih dahulu dari ranting yang besarnya agar mempermudah waktu memprosesnya. Cara yang saya akan buat atau yang saya akan racik sekarang ini berskala berukuran 5 liter ya teman-teman. Walaupun berukuran skala kecil 5 liter, nantinya kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, bisa disandingkan lagi cara menggunakannya. Itu dosisnya 1 liter dari racikan pupuk ini diambil lalu disandingkan dengan air berukuran 15 liter atau 10 liter ya teman-teman, perbandingannya 1:10. Dan cara menggunakannya itu disiramkan ke bagian akar sekelilingnya. Oke, kalau sudah selesai dipisahkan kira-kira yang mau digunakan ya teman-teman, seperti ini. Kita haluskan agar mempermudah waktu memprosesnya dengan cara diiris atau dicincang seperti ini ya teman-teman, dikarenakan proses selanjutnya akan dihaluskan lagi. Kegunaan dari daun kelor ini selain bagus untuk kesehatan untuk manusia ya teman-teman, menyembuhkan segala penyakit, bisa juga dijadikan pupuk, dikombinasikan lagi menggunakan campuran bahan yang lainnya untuk menyuburkan dan melebatkan buah. Dikarenakan dari tumbuhan ini yang pernah saya alami, saya rasakan ya teman-teman, mempunyai kadar NPK yang sangat tinggi, sangat bagus untuk menyuburkan dan merangsang bunga agar tanaman berbuah lebat, berbuah banyak. Oke teman-teman, untuk cara menghaluskannya, melembutkannya dari daun kelor ini, cara saya menggunakan jublek atau lompang batu. Lagi-lagi cara manual yang saya gunakan ya teman-teman. Kalau punya alat penghalus seperti blender untuk cara menghaluskannya lebih enak ya teman-teman, lebih cepat cara memprosesnya. Dikarenakan saya belum punya alat penghalus seperti blender, jadi terpaksa menggunakan cara manual seperti ini. Tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting hasilnya sama, nantinya halus. Oke, sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk, dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke, sudah selesai tahap penemukan, tidak perlu halus-halus banget ya teman-teman, dikarenakan untuk pupuk. Lalu setelah ini kita persiapkan ya teman-teman, persiapkan wadah untuk penampung bahan-bahan yang akan digunakan. Dan untuk cara menampungnya boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat nantinya berukuran 5 liter. Dikarenakan cara pembuatan racikan atau pupuk sekarang ini berskala kecil berukuran 5 liter ya teman-teman. Oke, lalu untuk cara melarutkannya kita gunakan air terlebih dahulu ya teman-teman, dituangkan berukuran 5 liter seperti ini. Air biasa, air bersih ya teman-teman yang digunakannya. Lalu setelah ini hasil dari tumbukan daun kelornya tinggal dilarutkan menjadi satu dengan cara seperti ini ya teman-teman. Mohon disimak sambil diremas agar lebih bagus mengeluarkan zat dari daun kelornya seperti ini.
Saya merinding melihat hasilnya ya teman-teman setelah menggunakan siraman racikan pupuk ini. Tanaman saya pertumbuhannya cepat, subur, lalu berbuah lebat, berbuah banyak. Bisa diterapkan ke tanaman seperti tanaman cabai, tanaman mentimun, tanaman sayuran, tanaman tomat juga bisa ya teman-teman. Bisa menggunakan siraman racikan pupuk ini. Yang penting cara menggunakannya itu dengan rutin 10 hari sekali di pagi hari sebelum jam 9. Oke, diaduk terlebih dahulu sejenak ya teman-teman. Jadi agar tercampur merata menjadi satu. Untuk bahan selanjutnya tetap saya akan menggunakan MSG atau yang sering disebut micin ya teman-teman, merek Sasa. Boleh menggunakan merek apa saja seperti merek yang lain, Ajinomoto, Miwon, boleh, yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Dan ukurannya bungkus kecil seperti ini ya teman-teman, 30 gram, murah meriah, harganya 2000 perak rupiah. Semuanya saja digunakan dari bungkus kecil seperti ini. MSG ini sangat penting untuk tanaman, dibutuhkan sekali memberikan nutrisi yang cukup ya teman-teman, untuk menguatkan batang berserta akar sehingga merangsang tumbuhnya pucuk yang baru dan membantu merangsang tumbuhnya bunga agar tanaman berbuah lebat, berbuah banyak. Apalagi ditopang kekuatannya menggunakan bahan utamanya yaitu daun kelor ya teman-teman, yang sangat tinggi mengandung NPK ya teman-teman. Jadi kekuatannya itu saling menopang, lebih kuat ya teman-teman. Oke, untuk campuran bahan yang terakhir ya teman-teman, ini cara saya yang pernah saya coba menggunakan 1 botol Yakult ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan mendapatkan produk M4 ya teman-teman, ini bisa jadi cara solusi untuk menggantikannya menggunakan 1 botol Yakult seperti ini ya teman-teman. Ini juga cara yang pernah saya coba menggunakan Yakult. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, semua bahan dijadikan satu ya teman-teman. Jadi sebelum digunakan itu difermentasikan terlebih dahulu 20 hari, paling cepat 15 hari cara memfermentasikannya ya teman-teman, agar lebih bagus jadi pupuk super power, lebih powerful. Gunakan wadah yang ada tutupnya untuk cara memfermentasikannya itu, simpan di tempat yang sejuk. Lalu kalau sudah selesai jadi pupuk siap digunakan, cara menggunakan perbandingannya itu ambil 1 liter dari racikan pupuk ini, lalu disandingkan dengan air 10 liter. Menggunakan 15 liter juga tidak apa-apa ya teman-teman. Lalu tinggal disiramkan ke tanaman yang mau dipupuk seperti tanaman cabai, tanaman timun, tanaman tomat, tanaman sayuran, dan tanaman yang lainnya. Yang penting harus dengan rutin cara menyiramkannya atau pengocorannya 10 hari sekali. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.